Wang Lin secara tiba-tiba berpindah lokasi, sedangkan dua salinan lainnya mulai menggunakan kekuatan magis mereka. Tanpa menunggu lama, Wang Lin muncul di depan mereka sambil membentuk segel dengan tangan dan berteriak, "Hancurkan!" Dari segel yang dibentuk Wang Lin, kekuatan dahsyat terpancar. Di bawah tekanan ini, upaya kedua salinan untuk mengaktifkan harta karun mereka terhenti sejenak. Dengan cepat, tubuh Wang Lin bergerak seperti meteor menuju kedua salinan tersebut. Meskipun salinan tersebut tidak berubah ekspresinya, mereka mulai mengeluarkan teknik serupa. Tanpa ragu, Wang Lin menabrak salah satu salinan, yang segera runtuh menjadi debu saat mereka bertabrakan. Salinan yang menjadi target Wang Lin adalah yang memegang gulungan misterius itu. Wang Lin melihat gulungan tersebut dengan penuh misteri, menyadari bahwa memberi kesempatan pada salinan untuk menggunakannya bisa menimbulkan masalah yang tidak perlu. Sementara itu, salinan lainnya mengendalikan pedang hitam untuk menyerang Wang Lin. Menghadapi serangan tersebut, Wang Lin menghentikan langkahnya dan membentuk lingkaran ilusi dengan tangan kanannya, yang segera muncul di antara dirinya dan pedang terbang. Setelah itu, Wang Lin menyerang salinan lainnya. Meskipun salinan tersebut berusaha melarikan diri, kekuatan yang diperoleh Wang Lin dari rekonstruksi tubuhnya dan warisan Dewa Kuno membuatnya tidak bisa dibandingkan. Dengan cepat, salinan itu dihancurkan oleh Wang Lin. Wang Lin tidak berhenti di situ. Setelah memeriksa tubuhnya dan jireamnya, dia menyadari bahwa tidak ada gunanya lagi untuk bertahan di tempat itu. Dengan kecepatan kilat, dia melanjutkan perjalanannya. Dalam waktu singkat, Wang Lin telah menempuh jarak 70 mil yang tersisa dengan ledakan sonik mengiringinya. Meskipun salinan muncul satu persatu di depannya, mereka semua dihancurkan oleh Wang Lin atau oleh kekuatan jireamnya. Selama perjalanan itu, tidak ada yang bisa melambatkan Wang Lin sedikit pun. Setelah beberapa napas pendek, Wang Lin keluar dari cincin bintang yang kacau. Bagi orang lain, cincin itu mungkin sarana kekuatan, tetapi bagi Wang Lin, jika tidak bisa menangani jirealmnya atau kekuatan tubuh yang direkonstruksi, itu tidak akan ada artinya. Meskipun cincin ini merupakan karya teknik avatar ilah yang besar, jireal Wang Lin adalah sebuah keberadaan surga yang menentang. Jadi, jika teknik ilahi tidak bisa menangani jirealmnya, maka akan sia-sia melawannya. Selain itu, jika cincin ini bisa menangani tubuh Dewa Kuno, maka Dewa Kuno tidak akan begitu misterius. Orang yang memasang formasi tersebut tidak akan mampu menyamai kekuatan Dewa Kuno, jadi bagaimana mungkin formasi itu dapat menangani kekuatannya? Dengan jirealm dan tubuh Dewa Kuno, Wang Lin melampaui batas cincin dan merasakan riak di hatinya. Ketika dia pertama kali tiba di tanah Dewa Kuno, dia hanya seorang individu di tahap formasi inti. Namun, sekarang, dia telah melampaui itu. Selain mempelajari pembatasan dan mendapatkan tubuh Dewa Kuno, jirealmnya juga telah membentuk inti. Dengan demikian, meskipun Wang Lin mungkin tidak bisa mengalahkan ahli Naschen Soul, dia yakin bahwa dia tidak akan mati dalam pertarungan melawan satu. Lebih dari itu, Wang Lin yakin bahwa bahkan melawan ahli Spirit Forming Stage, dia masih memiliki kesempatan menang. Dengan menggunakan mantra dan teknik misteriusnya serta harta magis, dia percaya bisa mengalahkan lawan di tahap Spirit Forming. Sebelumnya, bertemu dengan ahli jiwa yang baru lahir hampir selalu berarti kematian baginya. Kekuatan seorang Naschen Soul hanya datang setelah tubuh membentuk Naschen Soul, mengalami perubahan besar dalam kekuatan spiritual. Pada tahap Naschen Soul, sekeping kekuatan spiritual setara dengan semua kekuatan spiritual yang bisa dikumpulkan oleh seseorang di tahap formasi inti. Selain itu, teknik gerakan instan adalah kekuatan yang paling terkenal bagi ahli Naschen Soul. Selain itu, kultivator Naschen Soul bisa menggunakan lebih banyak teknik daripada kultivator formasi inti, dan bahkan jika mereka menggunakan teknik yang sama, kekuatan kultivator Naschen Soul jauh lebih besar. Dalam sejarah kultivasi, hanya sedikit kultivator di tahap formasi inti yang bisa mengalahkan kultivator di tahap Naschen Soul. Meskipun memiliki beberapa harta langit, pada akhirnya, mereka hanya bisa melindungi diri mereka sendiri. Kekuatan harta magis sangat terkait dengan tingkat kultivasi penggunanya. Tahap pembentukan roh adalah puncak dalam dunia kultivasi. Hanya setelah membentuk Naschen Soul, seseorang dianggap benar-benar kuat. Ini menunjukkan betapa pentingnya membentuk Naschen Soul. Selain itu, perbedaan antara tiga ranah juga sangat besar. Setiap tahap setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kata lain, seorang kultivator baru lahir Naschen Soul sekitar 10 kali lebih kuat dari kultivator Naschen Soul tahap pertengahan, dan 100 kali lebih kuat dari kultivator jiwa yang baru lahir. Meskipun ini disederhanakan, itu tidak mempengaruhi harta magis. Semua ini adalah dugaan oleh Wang Lin. Meskipun tidak yakin apakah bisa mengalahkan ahli Naschen Soul, dia tetap ragu karena dia hanya berada pada tahap akhir formasi inti. Tapi dengan jirealm Soul yang meningkat pesat dan tubuh yang direkonstruksi dengan kekuatan Dewa Kuno, ditambah dengan berbagai harta magisnya, dia merasa ragu dalam ketidakpastiannya. Setelah keluar dari cincin, Wang Lin memutuskan untuk tidak mencari pertarungan dengan ahli jiwa Naschen. Dia merasa itu tidaklah cerdas. Ketika Wang Lin menatap Qian Kun dan Yun Fei, dia tidak tertarik pada konflik mereka, tetapi dia membutuhkan jawaban atas pertanyaannya. Oleh karena itu, dia bertanya, di mana kota terdekat? Qian Kun, meskipun menunjukkan ekspresi hormat, hatinya tegang.
Dia ingin menjawab pertanyaan Wang Lin, tetapi Yun Fei lebih cepat menjawab. Senior, tidak ada kota dalam radius 10.000 mil dari sini. Namun, sekitar 30.000 mil ke barat terdapat kota bernama Qilin. Dengan tegas, Qian Kun menjawab setelahnya. Sebelumnya, dia menyesal membiarkan Yun Fei menjawab lebih dulu. Dia tidak ingin membuat Wang Lin marah karena itu bisa berakibat buruk baginya. Namun, Wang Lin tidak mengindahkan jawaban Yun Fei. Dia hanya berpaling ke arah barat dan bertanya, apakah ada pembentuk panggung di kota Qilin? Qian Kun menjawab, tidak, senior. Di kota Qilin tidak ada pembentuk panggung. Dia melanjutkan dengan informasi bahwa beberapa ahli terkenal di ranah tersebut menghilang sekitar 200 tahun yang lalu, termasuk beberapa ahli pembentukan roh. Mendengar ini, ekspresi Wang Lin tetap tenang meski hatinya terkejut. Dia menyadari bahwa telah berada di tanah dewa kuno selama 200 tahun. Mengalihkan perasaannya, dia memperhatikan Qian Kun yang berasal dari istana racun Raja Beracun. Dengan pandangan yang tajam, dia menyadari bahwa Qian Kun pasti terkait dengan Bongkok Meng. Melihat ekspresi bingung Qian Kun, Wang Lin mulai bertanya-tanya. Namun, sebelum dia bisa bertanya lebih lanjut, Qian Kun, yang tampak tegang, berlutut dan memohon, "Senior, saya tidak tahu apapun. Tolong, maafkan saya." Mata Wang Lin menunjukkan kebekuan saat ia melirik Qian Kun dan bertanya, "Apakah tuanmu Bongkok Meng?" Tubuh Qian Kun gemetar. Jika ada keraguan sebelumnya, semuanya menghilang saat mendengar pertanyaan tersebut. Harus diakui bahwa Raja Enchanted dari Istana Racun Raja Meng Qingfan adalah nama yang sangat terkenal di Laut Setan. Tidak peduli seberapa senior seseorang, ketika menyebut Meng Qingfan, mereka selalu menyebutnya sebagai Meng Senior. Bahkan di kalangan yang setara secara terkenal, setidaknya mereka akan menyebutnya sebagai Pangeran Meng. Selain memiliki tahap pembentukan roh yang sangat langka di Laut Setan, ia juga memiliki teknik racun yang mematikan. Serangan racunnya sulit dihindari, sebab racun tersebut tidak memiliki rasa atau warna. Banyak yang tewas karena racun ini tanpa menyadari apa yang terjadi. Ditambah lagi dengan kepribadian eksentrik Meng Qingfan. Satu kata yang salah saja bisa menyebabkan dia menghapus seluruh sekte Anda. Sekte telah lenyap di Laut Setan karena ucapan yang salah. Meskipun tidak memiliki ahli pembentukan roh, beberapa sekte memiliki beberapa ahli jiwa tahap akhir yang baru lahir, menjadikan mereka kuat di Laut Setan. Salah satu murid baru dari sekte tersebut bertemu dengan Bongkok Meng. Tanpa mengetahui identitasnya, dia bahkan mengejek Meng yang bungkuk. Pada malam itu, Meng Qingfan mengunjungi sekte itu sendirian. Sejam kemudian, ketika dia pergi, semua 3.960 orang, termasuk murid dalam, murid luar, pekerja, dan bahkan ahli jiwa tahap akhir yang baru lahir, semuanya tewas. Meng Qingfan suka meninggalkan alasan saat membunuh. Itulah mengapa orang lain mengetahui tindakannya. Kekejaman Meng Qingfan membuat wajah siapapun pucat di Laut Setan. Hanya sedikit orang di Laut Iblis yang berani memanggilnya Bongkok Meng. Setelah Qian Kun mendengar kata-kata Wang Lin, dia semakin yakin dengan dugaannya. Qian Kun tidak berani berbohong dan segera menjawab, "Iya, senior, tetua Meng adalah leluhur sekte saya." Setelah mengatakannya, dia mengepalkan rahangnya. Tanpa menunggu Wang Lin untuk berbicara, dia menceritakan rahasia yang dia ketahui. Beberapa tahun yang lalu, Qian Kun mendengar kepala saat ini berbicara tentang leluhur Meng Qingfan, bahwa dia tidak lenyap, tetapi pergi ke bintang pecah yang kacau, dan tampaknya itu adalah kedua kalinya dia pergi ke sana. Dia juga mendengar bahwa jika ada keretakan besar di bintang yang kacau, itu berarti leluhur telah kembali. Qian Kun mengingatnya saat dia pertama kali mendengar ceritanya, tetapi sudah lama berlalu, dan itu tidak terkait dengannya, jadi dia melupakan. Karena itu, ketika dia melihat celah terbuka, dia merasa akrab, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Namun, setelah menjawab pertanyaan Wang Lin, pertanyaan itu seperti kilat yang menyadarkannya. Inilah sebabnya ekspresinya tiba-tiba berubah. Ada keretakan di bintang pecah yang kacau, tapi leluhur tidak kembali. Bahkan, roh lain seperti Duanmu, Dewa Iblis 6 Nafsu, dan Kaisar Kuno tidak keluar. Sebaliknya, pemuda ini yang muncul. Ini membuatnya berspekulasi banyak hal. Setelah Wang Lin mendengarkan, ia bergumam pada dirinya sendiri, membuat Qian Kun sangat tegang. Qian Kun mengepalkan rahangnya, menarik tas yang dipegangnya, dan tiba-tiba melemparkan pasir hitam. Dia mulai melarikan diri tanpa menoleh. Pasir hitam itu berbau amis. Begitu muncul, itu segera meledak dengan suara kecil. Wang Lin menertawakan dalam hati. Dia tidak menghindari pasir itu, tapi malah membuka tasnya dan melepaskan pedang beracun. Pedang beracun itu dengan cepat bergerak melalui pasir hitam beberapa kali, mengubahnya menjadi nyala hijau. Semua pasir hitam berubah menjadi asap hijau dan diserap oleh pedang beracun. Semua ini terjadi dengan cepat. Ketika Qian Kun melempar pasir hitam dan mulai melarikan diri, pedang beracun Wang Lin sudah menyerap semuanya. Kali ini, hati Qian Kun bergetar lagi. Tubuhnya mulai mengeluarkan kedinginan. Dia mempercepat gerakan rohnya. Wajah Wang Lin tetap suram. Dia mengarahkan jarinya ke alisnya. Dari kesadarannya, bayangan hitam terbang keluar dan meluncur ke bintang, di dahinya. Iblis Suli Gua muncul dengan jeritan gembira yang bergema di sekitarnya.
Aku bebas. Aku hampir mati bosan. Jangan lari. Biarkan kakek musuh melahapmu. Untuk membalas karena mengizinkanku keluar lagi, aku akan membiarkanmu mati sesedikit mungkin. Setelah itu, iblis Suli Guo menyerang Qian Kun. Setelah melahap jiwanya, dia mengambil formasi inti emas dan kembali ke Wang Lin. Suli Guo menunjukkan wajah menyenangkan, tetapi dalam hatinya, dia tidak ingin menyerahkan formasi intinya. Wang Lin melemparkan formasi inti ke mulutnya. Dengan taktik dewa kuno, dia menyerapnya dalam beberapa napas waktu. Dia merasakan bahwa 80% formasi inti diserap oleh tubuhnya, sementara hanya 20% menjadi kekuatan spiritual. Setelah menyerapnya, Wang Lin melemparkan tas pegangan dan menunjuk tubuh Qian Kun. Dengan bola api kecil, tubuhnya berubah menjadi debu. Ketika Yun Fei melihat itu, wajahnya memucat, dan dia mundur secara refleks. Dia menyadari bahwa pemuda berambut putih ini sangat kuat, terutama dengan harta sihir yang digunakan. Dia menyadari bahwa Suli Guo adalah jiwa yang baru lahir. Yun Fei keliru, karena jiwa iblis Suli Gao dipurifikasi dari jiwa yang baru lahir. Ditambah fakta bahwa Suli Gao bertemu beberapa leluhur di kerajaan ketiga, membuatnya berbeda. Lebih penting lagi, Wang Lin telah membentuk inti jiwanya. Meskipun inti jiwa tidak meningkatkan kultivasi, itu memungkinkan penciptaan roh pengembara. Inti jiwa ini juga menguntungkan roh pengembara yang dikendalikan oleh penjahat jiwa. Wang Lin membunuh Qian Kun karena tidak ingin berita tentangnya meninggalkan bintang-bintang kacau tersebar. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sekarang, Wang Lin memberikan tekanan lebih pada Yun Fei. Tatapan Wang Lin membuat Yun Fei gemetar. Dia tidak berani menatap Wang Lin. Dengan hati-hati, dia berkata, "Aku membantu kamu membunuh Qian Kun. Bagaimana kamu akan membalas aku?" Yun Fei mengangkat kepalanya dengan gemetar. Dia memaksa senyum, tetapi suaranya gemetar. Dia berkata, Senior, Junior tidak mengenal Qian Kun." Wang Lin tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan dingin. Yun Fei segera melihat dingin di mata Wang Lin dan menjadi sangat gugup. Pemuda ini tampak sangat kejam. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena dia seorang wanita. Dia tahu orang seperti ini tidak punya belas kasihan. Jika dia tidak tertarik pada mereka, satu-satunya nasib yang tersisa adalah kematian. Yun Fei memiliki kepribadian yang dingin. Dia sudah tahu bahwa Wang Lin tidak ingin berita tentangnya keluar dari bintang pecah tersebar. Dengan Qian Kun sudah mati, dia adalah satu-satunya saksi. Dia menggigit bibirnya. Dengan tegas, dia menunjukkan batu giok kepada Wang Lin. Senior, batu giok ini berisi reseptil yang sangat berharga. Ini adalah harta terbesar sekte Qi Huang saya. Wang Lin mengambil batu giok itu dan memeriksanya dengan mata batin, kemudian memandang Yun Fei. Yun Fei merasa pahit. Dia tahu batu giok itu tidak cukup untuk memenangkan hati Wang Lin. Pikirannya bekerja cepat dan dia berkata, "Senior, aku berasal dari kota Qilin dan memiliki rumah di sana. Aku sangat mengenal kota Qilin, jadi jika senior memerlukan bantuan, aku bisa membantu. Selain itu, aku sangat akrab dengan Laut Setan ini, termasuk kota dan kekuatan kultivator. Itu adalah tugasku di Istana Enchanted. Dapat dikatakan bahwa ada sedikit yang tidak kutahu tentang Laut Setan. Aku hanya berada di bintang pecah karena dikejar oleh Qian Kun." Yun Fei mengucapkan semuanya dengan cepat, gemetar saat menatap Wang Lin. Wang Lin merenung sejenak. Dengan tenang, dia meraih Yun Fei dan membimbingnya. Wang Lin tidak banyak bicara, dan Yun Fei terlalu takut untuk bicara, sehingga selama 3 hari, keduanya hampir tidak berbicara satu sama lain. Pada siang hari ketiga, pembatasan di tubuh Yun Fei diaktifkan. Dia mengalami rasa sakit dan merasakan kekuatan rohaninya terganggu. Wang Lin menghentikannya, membiarkan Yun Fei merasakan bagaimana hidupnya hampir terancam. Setelah ini, harapan Yun Fei untuk melarikan diri benar-benar memudar. Wang Lin benar-benar memahami apa yang Yun Fei pikirkan. Meskipun tidak mahir dalam mengendalikan hati orang, dia ahli dalam mengendalikan setan. Metode yang digunakan padanya tidak jauh berbeda. Itu pada dasarnya sama. Bagaimanapun, Yun Fei membimbing Wang Lin ke kota Qilin, meskipun Wang Lin tidak memerlukan bimbingannya. Tindakan ini hanyalah formalitas yang tidak berguna, mengingat Wang Lin sudah ahli dalam teknik terbang. Wang Lin terus memperhatikan Yun Fei karena menganggapnya bermanfaat. Tanpa langkah itu, risiko terhadap keberadaannya akan meningkat, dengan potensi tersebarnya berita bahwa ia telah menyelamatkan bintang-bintang yang hancur, akan membuatnya dikejar dan terlibat dalam permainan kucing-kucingan dengan Qian Kun. Dalam kelompok itu, pastilah akan ada seseorang yang mengetahui kebenaran tentang keadaan dalam bintang yang hancur. Jika Wang Lin terungkap, dia akan menjadi buruan tanpa henti bagi murid-murid dari sekte-sekte tersebut. Jika hanya murid di bawah tahap Nas Chen Sol yang terlibat, mereka mungkin tidak akan menjadi ancaman besar. Tetapi dengan munculnya murid Nas Chen Sol, situasi akan menjadi lebih rumit. Dengan demikian, menjaga keheningan total menjadi pilihan yang lebih bijaksana. Hal itu akan menghindarkan banyak masalah dan membuatnya lebih aman. Meskipun tidak diinginkan, Wang Lin terpaksa untuk melakukan pembunuhan demi keselamatan dirinya sendiri. Dia masih merasa menyesal tentang satu kejadian di masa lalu, bertahun-tahun yang lalu.
Kembali ke masa lalu, di negara Zhao, saat dia baru saja meninggalkan Hengyu Sekte, dia bertemu dengan mantan temannya, Zhang Hu. Untuk menyelamatkan Zhang Hu, dia harus membunuh gurunya. Banyak orang menyaksikan adegan itu. Zhang Hu ingin membunuh semua saksi itu, tetapi Wang Lin tidak sanggup melakukannya. Sebaliknya, dia menggunakan mantra untuk membuat sebagian orang kehilangan ingatan mereka. Bahkan setelah bertahun-tahun, ketika dia mengingatnya, dia merasa sakit di hatinya, seolah-olah ditusuk oleh ribuan jarum. Dia menyesali ketidakmampuannya saat itu, dan kelemahan moralitasnya. Dia tidak menyadari bahwa Jimo tua telah memberikan mantra kepada guru Zhang Hu, memungkinkannya untuk melihat apa yang terjadi setelah kematiannya. Wang Lin merasa bahwa semua masalah itu timbul karena dia membiarkan orang hidup. Sebagai gantinya, dia malah menimbulkan kemarahan Jimo tua, yang mengakibatkan keturunannya, Teng Huayuan, mengejarnya. Bagaimana mungkin Wang Lin membawa bencana seperti itu dengan menyebabkan kemarahan petani Naschen Sol ketika dia hanya pada tahap Kichon Dancing? Insiden itu menyebabkan musnahnya seluruh keluarganya. Satu-satunya sisa dari orang tuanya adalah 2 batu jiwa. Semua ini karena satu momen kelemahan. Sejak saat kematiannya, Wang Lin telah berubah pikiran. Jika dia bisa kembali ke masa lalu, dia tidak akan menghentikan Zhang Hu dari membunuh para saksi. Tidak ada yang lahir jahat, tidak ada yang lahir berhati-hati atau cerdik, dan tidak ada yang lahir kejam dan tanpa belas kasihan. Semua ini adalah hasil dari pengalaman hidup seseorang. Jika orang diberi pilihan, hanya sedikit yang akan memilih untuk menjadi orang kejam, berani, tegas, tanpa belas kasihan, yang keras kepala dan licik seperti rubah. Sejak Wang Lin meninggalkan wilayah Zhao, termasuk masa perang di luar dunia dan di tanah dewa kuno, telah berlalu lebih dari 400 tahun. Itu sudah cukup lama bagi jiwa seseorang untuk berubah sepenuhnya. Dia sekarang adalah orang yang sama sekali berbeda dari anak lelaki di sekte Hengyu di Zhao. Terkadang, Wang Lin berpikir bahwa jika paman keempat tidak memberikan tempat kepada putranya bertahun-tahun yang lalu, mungkin dia akan menjadi tanah sekarang. Namun, jalannya tidak akan begitu sulit seperti sekarang. Dia akan pergi dan mengikuti ujian negara untuk memasuki pengadilan, dan orang tuanya tidak akan mencapai tujuan mereka. Mereka akan mendapatkan rasa hormat begitu putra mereka masuk pengadilan, bersama dengan kekayaan yang mengikutinya. Mereka akan hidup dengan damai, tetapi sombong dan puas. Wang Lin menghela nafas panjang, merenungkan semua emosi yang muncul di hatinya. Orang tua Jimo, Teng Huayuan, Peu Nanzi, dan beberapa kultivator lain dari Zhao, ahli keluarga setan, bahkan sekte-sekte mayat adalah orang-orang yang harus dibunuh oleh Wang Lin. Selain itu, Wang Lin juga memiliki beberapa keraguan tentang bagaimana Teng Huayuan menemukan keluarganya. Dia akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, dan siapapun yang terkait akan ditambahkan ke daftar pembunuhanannya. Di bawah bimbingan Yun Fei, pada hari keempat, mereka melihat, dari kejauhan, binatang buas surgawi purba. Membandingkan kota Nandou dengan ini seperti membandingkan anak yang belajar berjalan dengan raksasa. Kota Qilin adalah ratusan kali lebih besar dari kota Nandou. Dari kejauhan, itu tampak seperti binatang purba yang megah berbaring di tanah, memancarkan keagungan. Kota Qilin terlihat seperti binatang besar Qilin yang dibentuk dari batu hitam gelap. Mata binatang Qilin tampak bijak dan hidup. Siapapun yang melihatnya untuk pertama kalinya pasti akan terkesima. Binatang Qilin besar itu diletakkan di tanah dengan banyak gua di punggungnya. Setiap gua adalah aula kota. Di dalam binatang Qilin adalah pusat kota. Di dalamnya, hampir semua barang dan barang sihir di Laut Setan dijual. Di luar binatang Qilin adalah pegunungan melingkar yang melindungi kota Qilin. Di utara, timur, selatan, dan barat gunung, terowongan dibuat dengan kekuatan besar untuk memasuki kota. Yun Fei melihat ekspresi Wang Lin di kota Qilin, sehingga dia dengan cepat memberikan pengantar. Tidak banyak yang diketahui tentang asal-usul kota Qilin. Kabarnya, kota ini sudah ada sebelum air di Laut Setan menjadi kabut. Wang Lin memandang kota dan matanya mendarat di mata Qilin. Dia terkejut. Dia menyentuh tasnya, mengeluarkan sepotong batu giok. Sepotong batu giok ini diberikan oleh Limuan sebagai hadiah perpisahan. Batu giok ini berisi semua informasi dari sekte Dou Xie. Setelah melihat batu giok, dia menyadari bahwa binatang Qilin memiliki efek yang serupa dengan naga hijau dari sekte Dou Xie. Setelah itu, dia menarik pandangannya. Dia mulai terbang ke arah pegunungan yang melingkari kota Qilin. Yun Fei dengan cepat mengikuti dengan pedang terbangnya. Di luar gerbang timur gunung berdiri 2 baris penjaga, semua kultivator di tahap fondasi tengah. Mereka dengan dingin memperhatikan orang-orang yang datang dan pergi. Semua pengunjung harus menunjukkan batu giok berbentuk Qilin untuk dapat masuk setelah diperiksa. Di antara pengunjung, ada beberapa kultivator formasi inti, tetapi penjaga tidak menunjukkan tanda hormat kepada mereka. Yang menarik, kultivator formasi inti tidak terganggu. Situasi aneh ini menarik perhatian Wang Lin. Yun Fei berbisik ke Wang Lin, penjaga ini semua diutus oleh Menshan kota Qilin. Di dalam kota Qilin, tidak ada kelompok besar lain seperti Menshan kota, sehingga pemerintah kota mengontrol semuanya. Setiap sekte di luar kota Qilin harus mematuhi aturan kota jika ingin masuk. Wang Lin mengangguk.
Dari analisisnya, alasan dibalik itu mungkin kekuatan luar biasa dari Menshan kota. Itulah sebabnya penjaga dan bahkan kultivator formasi inti tidak berani menciptakan masalah. Tidak lama kemudian, giliran Wang Lin dan Yun Fei. Setelah menunjukkan batu giok mereka dan membayar biaya masuk, mereka memasuki kota. Saat melintasi gerbang, Wang Lin menyebarkan indera ilahinya dan menemukan dua kultivator formasi inti di tahap akhir bersembunyi di dekatnya. Keduanya sama sekali tidak menyadari kehadiran Wang Lin. Dengan ekspresi yang tenang, Wang Lin mengikuti Yun Fei masuk ke kota Qilin, hingga mereka berada tepat di samping binatang Qilin. Dari jarak dekat, binatang itu terlihat lebih megah lagi. Seperti gunung raksasa, itu membuat orang merasa kecil. Yun Fei memberikan pengantar, ini adalah kota Qilin, salah satu dari 10 kota utama di Laut Setan. Melihat binatang Qilin dari dekat selalu mengejutkan. Kabarnya, sebelum kabut di Laut Setan muncul, binatang semacam itu benar-benar ada. Sulit membayangkan keberadaan binatang ilahi suci seperti itu. Namun, Wang Lin tidak terlalu terkesan. Dibandingkan dengan pengalamannya di Tanah Dewa Kuno, kota ini tidak terlalu istimewa baginya. Bahkan dalam ingatannya, hanya naga 100.000 kaki di Tanah Dewa Kuno yang lebih menakjubkan. Setelah beberapa momen, Wang Lin mengalihkan pandangannya dan berkata, "Bawa aku ke tempatmu." Yun Fei mengangguk dan memimpinnya ke timbangan. Meskipun itu hanya sebuah timbangan, itu sangat besar. Berdiri di atasnya, Yun Fei menggunakan batu giok untuk mengaktifkannya. Cahaya hijau bersinar dan timbangan mulai bergerak, seolah-olah air yang berombak, lalu berubah menjadi transparan. Setelah Wang Lin menyusul, dia merasakan sensasi dingin saat tubuhnya tenggelam dalam timbangan. Gua itu tidak terlalu besar, hanya 3 kamar. Setelah masuk, Yun Fei menyerahkan batu giok kepada Wang Lin, menunggu instruksi selanjutnya. Setelah menyelidiki batu giok, Wang Lin melihat formasi di dalamnya, digunakan untuk mengendalikan gua. Setelah memutuskan, dia menginstruksikan Yun Fei, "Kamu bebas datang dan pergi, tetapi jika kamu membocorkan informasi tentang saya, jangan salahkan saya jika saya tidak menunjukkan belas kasihan. Namun, jika kamu mematuhi perintah, aku akan membuka pembatasan yang kuberikan padamu saat aku pergi." Setelah menyelesaikan perintahnya, dia menempatkan batasan tambahan di dahi Yun Fei. Setelah menetapkan batas, Wang Lin menghentikan pandangannya pada Yun Fei. Dengan mengayunkan tangannya, ia membagi gua menjadi 2 bagian, memisahkan ruangan hidup mereka, dan menempatkan batas di antara keduanya. Duduk bersila di dalam gua, Wang Lin menatap jari-jarinya di antara alisnya. Tanpa diduga, sebuah hantu muncul. Bentuk hantu itu kabur, hanya berukuran sebesar 8 telapak tangan, tetapi menyerupai binatang buas. Hantu itu adalah iblis kedua yang dimiliki oleh Wang Lin di Tanah Dewa Kuno. Ketika iblis kedua muncul, ia melayang di udara tanpa bergerak, menunggu perintah dari Wang Lin. Seiring dengan pembentukan inti jiwanya, rasa pemberontak terakhir yang dimiliki iblis kedua tanpa sadar dihancurkan oleh Wang Lin. Wang Lin mengarahkan jarinya ke arah iblis tersebut. Bentuk hantu iblis kedua dengan cepat memudar dan menghilang, tetapi dengan kekuatan pemangsa jiwa, Wang Lin masih dapat merasakan keberadaannya. Dengan kecerdasannya yang luar biasa, Wang Lin mengirim pesan kepada iblis kedua, yang dengan diam-diam bergerak menuju batas yang baru saja dipasang oleh Wang Lin di dekat Yun Fei. Yun Fei tidak menyadari proses ini sama sekali. Setelah menyelesaikan semua itu, Wang Lin tidak lagi memperhatikan Yun Fei. Ia duduk di tempatnya dan merenungkan apa yang telah terjadi di Tanah Dewa Kuno selama 200 tahun terakhir. Meskipun dia telah menemukan banyak hal dan hampir mati beberapa kali, saat ini dia merasa seolah-olah semuanya hanya mimpi belaka. Sulit baginya untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Setelah beberapa saat, Wang Lin menghela nafas. Meskipun ia mewarisi warisan pengetahuan, itu hanya sebagian dari keseluruhan warisan itu. Bagian lainnya adalah warisan kekuatan. Tuan Laut Darah tidak akan menyerah begitu saja. Begitu dia menemukan cara untuk meninggalkan Tanah Dewa Kuno, prioritasnya akan menjadi menemukan Wang Lin, yang telah mewarisi warisan pengetahuan itu, dan merampoknya. Jika Wang Lin kehilangan warisan pengetahuan itu, ia akan menjadi rentan. Pikirannya terasa berat seperti gunung. Namun, setelah Wang Lin menganalisis situasinya, ia menyadari bahwa jika pria berambut merah itu benar-benar ingin meninggalkan Tanah Dewa Kuno, itu pasti bukan perkara yang mudah. Oleh karena itu, Wang Lin tidak perlu terlalu khawatir tentangnya saat ini. Meskipun begitu, masih ada beberapa persiapan yang harus dilakukan. Wang Lin telah memutuskan bahwa setelah menetap di kota Qilin, dia akan meminta bantuan Yun Fei untuk mencari array transfer kuno di daratan Laut Setan. Dia telah mengumpulkan lebih dari 20 batu roh berkualitas tinggi, cukup untuk membuka array transfer kemanapun dia inginkan. Namun, sebelum itu, dia perlu mempelajari dengan cermat cara menggunakan array transfer kuno. Tanpa pemahaman yang cukup, bahkan jika dia menemukan metode penggunaannya, dia tidak akan berani mencobanya. Inilah alasan utama dia datang ke kota Qilin. Selain itu, dia telah mencapai puncak tahap formasi inti tahap akhir dan hanya 1 langkah dari mencapai tahap Naschen Soul. Namun, langkah terakhir itu terasa seperti celah yang tidak bisa dia lewati.
Wang Lin tidak tahu apakah membentuk Naschen Soul akan seberat ini bagi orang lain, tetapi bagi dirinya, itu jauh lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Dia telah menggunakan cairan tulang belakang naga dan pil lainnya yang seharusnya membantu proses itu, tetapi bahkan dengan semua itu, dia masih belum berhasil membentuk jiwa baru. Bahkan tanda-tanda pembentukan jiwa yang seharusnya muncul belum ada. Dia telah mencoba menganalisis ini sebelumnya, untuk melihat apakah ada kaitannya dengan Ji-Realm-nya, tetapi berdasarkan pemahaman yang terbatas tentang Ji-Realm yang telah dia peroleh, dia menyadari bahwa mencapai tahap Naschen Soul dan melewati 3 tahap itu jauh lebih sulit bagi seseorang yang memiliki Ji-Realm. Namun, setelah melewati tahap Naschen Soul akhir dan memasuki tahap formasi jiwa, pemilik Ji-Realm akan memiliki keunggulan yang tak terbantahkan dibandingkan dengan kultivator lainnya pada tingkat yang sama. Meskipun demikian, Wang Lin tidak pernah memiliki pemahaman yang mendalam tentang alam Ji. Salah satu alasan lain dia datang ke kota Qilin adalah untuk mencari teks tentang Ji-Realm. Matanya berkilau. Setelah memikirkan sejenak, dia mengeluarkan beberapa benda yang dia dapatkan selama berada di Tanah Dewa Kuno. Pertama adalah tas yang dipegang oleh Kaisar Kuno. Saat dia mencoba untuk membukanya dengan indera ilahi, dia merasakan energi lembut menolak indera ilahinya. Wang Lin memandang tas tersebut dengan cermat. Sepertinya Kaisar Kuno belum benar-benar mati. Dia menggerutu dan meletakkan tas itu ke samping, lalu beralih ke tas lainnya. Tas yang paling menarik minatnya adalah yang berisi 10 instrumen kelompok Duomo. Dengan mengayunkan tangannya, 10 instrumen jatuh dari tas. Instrumen-instrumen itu melayang di depannya. Selain pedang setengah bulan yang masih bersinar redup, 9 instrumen lainnya telah kehilangan cahayanya. Dengan cepat, jiwa ilahi Wang Lin bergerak menuju 9 instrumen tersebut. Namun, saat perasaan ilahinya menyentuhnya, ekspresinya menjadi suram. Meskipun pemilik 9 instrumen telah meninggal, ada aura ilahi lain yang mencegah Wang Lin menggunakannya. Matanya berkilau. Dia memperhatikan instrumen-instrumen tersebut, dan tiba-tiba ia teringat bahwa sebelum instrumen-instrumen itu diserahkan kepadanya, lelaki tua itu telah mencetak satu persatu. Wang Lin mengerutkan kening. Dia sekali lagi mengamati instrumen-instrumen tersebut dengan indera ilahi. Kali ini, ia dengan cermat mempelajari setiap instrumen. Dia menghabiskan banyak waktu mencari fluktuasi ilahi pada instrumen-instrumen tersebut. Setelah beberapa waktu, tatapan Wang Lin jatuh pada cermin kecil, dan matanya menyala. Dari pengamatannya, dari 9 instrumen tersebut, kecuali cermin itu, indera ilahi pada 8 instrumen lainnya bukanlah sesuatu yang bisa dia hancurkan pada tahap formasi inti. Penghancuran indera ilahi pemilik instrumen tampaknya telah merusak indera ilahi yang ditempatkan di cermin. Oleh karena itu, kemungkinan besar indera ilahi yang ditempatkan di cermin itu bisa dihancurkan. Wang Lin memikirkan sejenak, kemudian dengan tegas mengabaikan instrumen-instrumen lainnya dan mulai mengambil cermin dengan paksa. Waktu berlalu tanpa terasa. Setelah 1,5 bulan berlalu, Wang Lin keluar dari gua dengan ekspresi yang tenang. Dia berhasil menghancurkan indera ilahi di cermin tersebut, dan setelah 30 hari, dia mulai memahami dasar-dasar tentangnya. Setelah itu, dia memperbaikinya dengan api sendiri, dan setelah 49 hari, cermin itu sepenuhnya menjadi miliknya. Dia merasakan efek cermin selama periode waktu itu. Efek dari cermin kuno itu sangat misterius, mirip dengan cincin bintang pecah yang kacau. Ada hubungannya dengan avatar. Wang Lin yakin bahwa ini pastilah harta yang terkenal sejak lama atau bahkan merupakan harta yang menyelamatkan hidup seorang kultivator kuno. Namun, meskipun memiliki ingatan dewa kuno, ia tidak memiliki banyak pengetahuan tentang harta sihir. Bagaimanapun, tubuh dewa kuno adalah senjata terbaik. Dewa kuno jarang memperbaiki harta, tetapi jika melakukannya, harta itu akan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Bahkan sekarang, Wang Lin masih teringat akan piramida persegi yang dibuang oleh Tusi. Setelah mewarisi ingatan itu, Wang Lin telah mempertahankan banyak harta ajaib, tetapi jumlah sumber daya yang diperlukan terlalu besar. Bahkan jika dia menggunakan semua sumber daya dalam sistem bintang Suzaku, dia bahkan tidak akan bisa memperbaiki salah satu dari mereka. Sekarang, dia mengetahui nama piramida persegi itu. Itu disebut piramida bintang misterius. Fungsinya adalah untuk menyegel. Jika digunakan dengan benar, itu bisa menyegel apapun, termasuk seluruh planet. Meskipun piramida ini membutuhkan bahan yang paling sedikit dari semua harta, itu hanya relatif terhadap harta lainnya. Selama 1,5 bulan terakhir, selain mempelajari cermin, Wang Lin juga mulai membuat bendera pembatasan dengan batu tinta. Namun, dia masih kekurangan beberapa bahan untuk bendera pembatasan itu. Alasan dia meninggalkan gua adalah untuk memeriksa alun-alun kota dan mencari bahan-bahan ini. Selama waktu ini, pembatasan pada Yunfei telah diaktifkan berkali-kali saat Wang Lin sibuk memperbaiki cermin, dan setiap kali itu terjadi, Wang Lin secara diam-diam menghentikannya melalui iblis kedua. Setelah sekian lama, Yunfei sudah menyerah pada nasibnya dan bahkan menjadi mati rasa terhadapnya. Sebenarnya, Yunfei telah meninggalkan rumah berkali-kali untuk mencari seorang ahli, berharap ada yang bisa menghapus pembatasan tersebut, tetapi setiap kali dia hanya kembali dengan kekecewaan.
Semua kultivator yang dia temui tidak mampu menembus batasan tersebut. Semua orang yang melihat pembatasan itu hanya mengernyitkan dahi. Bagi mereka, pembatasan itu bukanlah sesuatu yang biasa digunakan dalam dunia kultivasi saat ini, melainkan lebih mirip pembatasan kuno. Beberapa orang bahkan mencoba bertanya tentang pembatasan itu, tetapi topik tersebut menjadi semakin aneh di dunia kultivasi, sehingga tidak banyak orang yang bersedia untuk mempelajarinya. Meskipun pembatasan pada Yunfei memang unik, tidak ada yang benar-benar tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut. Yunfei menjaga kewaspadaannya ketika ia mengetahui adanya orang yang mencoba melanggar batasan. Rasa takut meliputi dirinya, khawatir bahwa tanpa sengaja ia akan mengungkapkan informasi tentang Wang Lin dan menjadi korban pembunuhan sebelum ia berhasil melepas batasan itu. Tanpa disadarinya, semua gerak-geriknya diamati oleh Wang Lin melalui iblis kedua. Wang Lin menyaksikan segala tindakannya, dingin tertawa di dalam hatinya, menganggap Yunfei seperti mencari kematian. Saat Wang Lin hendak meninggalkan gua menuju kota, Yunfei tiba-tiba memasuki gua dengan wajah cemberut. Wang Lin menghentikan langkahnya, membentuk segel dengan tangannya, dan tiba-tiba menghilang. Tatapan mereka bertemu sejenak, di mana ketegangan dan ketidakpercayaan tergambar jelas. Dalam kota Qilin yang ramai, Wang Lin berjalan santai, menyusuri toko-toko yang menjual beragam barang. Ia melewati para petani dengan berbagai tingkat kultivasi, dari yang kuat hingga yang lemah. Sementara ia mencari barang yang dibutuhkannya, indera ilahinya tetap terhubung dengan iblis kedua, memantau setiap gerak Yunfei. Saat berjalan, perhatian Wang Lin tiba-tiba tertuju pada sebuah pavilion tinggi yang disebut Treasure Refining Pavilion. Senyum yang aneh melintas di wajahnya. Ia teringat kunjungannya ke Treasure Refining Pavilion di kota Nandou, di mana pertukaran dengan Limuan telah menimbulkan kekacauan. Memori tentang Limuan menghadirkan gambaran tentang wanita lembut dan rapuh di benaknya. Wang Lin menyadari bahwa meskipun Limuan menyukainya, dia tidak bisa melupakan pertumpahan darah yang telah terjadi di masa lalu. Dalam dunia kultivasi yang kejam, Wang Lin sadar bahwa dia tidak bisa membiarkan dirinya terikat, karena itu hanya akan membawa bahaya bagi mereka yang ia cintai. Mengingat pengalaman pahit itu, hati Wang Lin menjadi semakin dingin. Dia bertekad untuk tidak membiarkan dirinya terikat sebelum ia cukup kuat untuk melindungi orang-orang yang berarti baginya. Dalam sekejap mata, 200 tahun telah berlalu, mungkin bahkan Limuan sudah tidak lagi hidup. Wang Lin dengan keras memaksa dirinya untuk mengusir bayangan Limuan dari pikirannya. Hatinya kembali dingin saat ia melangkah menuju Treasure Refining Pavilion. Pavilion penyulingan harta karun ini tidak jauh berbeda dengan yang ada di kota Nandou, hanya saja memiliki satu lantai tambahan. Saat Wang Lin memasuki pavilion, ia dengan santai menjelajahi ruangan dan naik ke lantai 2. Di sana, matanya tertuju pada dinding kiri yang dipenuhi dengan kulit naga raksasa, lengkap dengan detail yang membuatnya terlihat hidup. Di lantai 2, seorang gadis berpakaian gaun sutra biru duduk, sedang menikmati biji bunga matahari. Melihat Wang Lin tertarik pada kulit naga, ia menggunakan teknik khusus pavilion untuk melihat kultivasi Wang Lin dan menyimpulkan bahwa ia berada pada tahap akhir formasi inti. Dengan suara yang jelas dan indah, gadis itu berkata, "Ini adalah kulit naga paling lengkap yang kami miliki. Tidak akan dijual kecuali ada barang yang setara untuk ditukarkan dengannya." Kulit naga itu terasa akrab bagi Wang Lin, terutama cara penyatuan kulit yang mirip dengan pertukaran yang ia lakukan dengan tungku pil. Wang Lin meminta penjelasan tentang asal-usulnya. Gadis itu menjelaskan bahwa kulit naga itu diperdagangkan di kota Nandou untuk tungku pil, dan rumor mengatakan pemilik aslinya tewas di luar Laut Setan. Sejak meninggalkan kota Nandou, pemilik kulit naga itu dikejar oleh banyak kultivator, termasuk ahli formasi inti, namun mampu membunuh mereka semua. Wang Lin mendengarkan dengan tenang tanpa menunjukkan perubahan ekspresi. Setelah gadis itu selesai berbicara, ia mengangguk dan tidak bertanya lebih lanjut. Setelah melalui pavilion, Wang Lin membeli bahan yang dibutuhkannya dengan menggunakan batu roh dan menemukan sepotong batu giok yang menyimpan lokasi susunan transfer kuno. Tanpa melihat ke belakang, ia meninggalkan pavilion itu. Kulit naga masih menempel dengan tenang di dinding lantai 2 pavilion. Wang Lin merasa sangat puas dengan materi yang telah dia kumpulkan. Semua yang dia butuhkan untuk membuat bendera pembatasan telah tersedia. Kecuali batu tinta, semua bahan lainnya mudah ditemukan. Meskipun demikian, Wang Lin merasa tidak begitu puas dengan informasi yang terkandung dalam batu giok. Bahkan di pavilion, pengetahuan tentang array transfer kuno sangat minim. Catatan yang ada dalam batu giok hanya sedikit dan tersebar. Terkait dengan Jirealm, Wang Lin tidak bertanya secara langsung. Dia mencoba menggali informasi tersebut secara tidak langsung, namun tidak mendapatkan hasil. Ketika kembali ke gua, Yunfei masih berada di kamar batunya. Wang Lin memeriksa keadaannya sebelum kembali ke kamar batunya sendiri untuk mulai membuat bendera pembatasan. Dengan kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada Yunfei, Wang Lin bisa masuk tanpa diperhatikan. Dia mengeluarkan batu giok yang dia dapatkan dari dunia kedua di Tanah Dewa Kuno, yang berisi informasi tentang pembuatan bendera pembatasan. Setelah sekali lagi melihat batu giok itu, dia menghancurkannya di tangannya.
Kemudian, dengan menggunakan batu tinta dan mengirimkan kekuatan rohnya ke dalamnya, dia menyatukan bahan-bahan lain sesuai instruksi yang tertera. Mengikuti petunjuk dari batu giok, dia mengekstraksi esensi dari kekuatan roh darah dan memulai proses pemurnian, yang dikenal sebagai mengangkat perangkat dalam batu giok. Proses untuk memperbaiki bendera pembatasan berbeda dari metode pemurnian harta yang biasa dia pelajari dari kuil perang. Kedua metode tersebut tidak hanya berbeda dalam hal sistem, tetapi juga dalam domain yang sepenuhnya terpisah. Lamanya proses mengangkat perangkat bisa bervariasi tergantung pada kebutuhan bendera pembatasan. Idealnya, jika bendera pembatasan bisa memiliki 999.999 pembatasan, itu akan optimal. Namun, dalam kenyataannya, bendera pembatasan memiliki 4 tingkatan, yaitu 999, 9.999, 99.999, dan yang terakhir adalah 999.999 pembatasan. Wang Lin memiliki tujuan pertama untuk mencapai 999 pembatasan. Pada hari itu, dia duduk di kamarnya dengan penuh konsentrasi, terus-menerus menggerakkan tangannya. Di depannya terdapat sebuah bendera putih kecil yang telah dihiasi dengan 81 titik hitam. Dengan semakin berkonsentrasi, tangan Wang Lin bergerak dengan lincah, menuju banyak segel yang ada, dan tiba-tiba menunjuk ke arah bendera. Gambaran yang tercipta oleh gerakannya membentuk lingkaran ilusi yang mendarat di bendera putih. Ketika pembatasan itu mendarat, itu pecah dan berubah menjadi titik hitam di atas bendera. Saat ini, terdapat 12 titik hitam pada bendera tersebut. Proses ini akan berakhir ketika ada 999 titik hitam di atasnya, menandakan selesainya pembuatan bendera pembatasan tingkat terendah. Wang Lin sangat berhati-hati dalam proses ini. Meskipun dia telah mencoba menempatkan banyak pembatasan malam ini, tidak semuanya berhasil diterapkan pada bendera. Setelah beberapa percobaan, dia menyadari bahwa bendera hanya mampu menampung 9 pembatasan yang sama pada satu waktu. Ketika pembatasan ke-10 diterapkan, yang ke-9 sebelumnya akan hilang. Setelah sejenak istirahat, ketika Wang Lin hendak menempatkan pembatasan ke-13 pada bendera, dia menoleh ke arah kamar Yun Fei. Matanya berkilat dingin ketika melihat Yun Fei mengambil tungku pil lagi. Tungku pil itu sudah sangat tua, dengan selembar kertas kuning yang memancarkan cahaya redup di atasnya. Wang Lin ragu sejenak sebelum akhirnya menggenggam kuat tungku itu. Alih-alih menyimpannya di dalam tas, dia memutuskan untuk membawanya keluar secara diam-diam. Di luar kamarnya, dia melihat kamar Yun Fei dengan ekspresi kebencian yang tersembunyi. Namun, ekspresi itu cepat berubah saat dia bertemu dengan seorang wanita di luar kamar Wang Lin. Wanita itu meminta izin dengan hormat, namun Wang Lin tetap diam. Setelah sekitar 1 jam, dengan rasa hormat yang sama, dia meminta izin lagi sebelum akhirnya pergi. Wang Lin memperhatikan dengan sinis, kemudian dia mengikuti wanita itu. Kali ini, dia membawa tungku pil bersamanya. Terlihat bahwa ada sesuatu yang penting terkait dengan tungku itu, dan Wang Lin ingin tahu lebih lanjut. Saat wanita itu meninggalkan gua, Wang Lin merasa penasaran. Meskipun dia telah memeriksa tungku itu dengan perasaan ilahi sebelumnya, dia tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Kemungkinan besar, tungku itu dilindungi oleh beberapa mantra yang menghalangi deteksi ilahi. Dengan beberapa spekulasi yang terlintas dalam pikirannya, Wang Lin bertekad untuk mengetahui lebih lanjut tentang tungku pil tersebut. Di Laut Setan, cahaya bulan tertutup kabut, menyisakan jejak sinar yang menembus gelap gulita. Bagi para kultivator, cahaya yang samar ini membawa petunjuk dalam kegelapan. Yun Fei meninggalkan gua dengan langkah mantap, menuju gerbang yang mengelilingi kota. Saat ia tiba di sana, seorang sosok berpakaian hitam, dibalut jubah emas, melintas. Matanya bertemu dengan Yun Fei sebelum ia melanjutkan langkahnya tanpa sepatah kata pun. Tanpa ragu, Yun Fei mengikutinya. Mereka melewati gerbang tanpa halangan, tidak ada penjaga kota kilin yang menghalangi mereka. Sementara itu, Wang Lin, dari kejauhan, menyaksikan semua ini. Dengan kekuatan iblis kedua, ia mengikuti perjalanan mereka, bertekad untuk melihat apa yang akan terjadi. Melalui iblis keduanya, Wang Lin melihat bahwa orang berpakaian hitam berada di tahap pertengahan formasi inti. Seandainya ia ingin membunuhnya, cukup dengan mengirimkan akal ilahi untuk menghancurkan jiwa lawan. Namun, tindakan Yun Fei malam itu sangat misterius, memancing rasa ingin tahu Wang Lin. Yun Fei dan orang berpakaian hitam bergerak ke timur, sampai akhirnya berhenti di sebuah gunung yang terbungkus kabut hitam. Mereka telah menjauh 3.000 mil dari kota Kilin. Leluhur, saya telah membawa tamu, ucap orang berpakaian hitam, bersujud dengan hormat. Suara bergemuruh datang dari gunung, kamu bisa pergi kembali. Kabut hitam memisah, memperlihatkan pavilion kecil di puncaknya. Orang berpakaian hitam pergi tanpa menoleh. Sementara itu, Wang Lin berdiri di tebing 1.000 mil jauhnya. Setelah melihat orang berpakaian hitam pergi, ia memanggil iblis Suli Guo. Dengan memberikan perintah, Suli Guo bergerak menuju arah yang sama. Sementara itu, Yun Fei berdiri di luar kabut hitam, merasakan kegugupan dan keraguannya. Malam ini telah membawanya pada petualangan yang tak terduga.
Selama hari-hari ketika Wang Lin terkurung di kamarnya, Yun Fei mencoba berbagai kultivator untuk membantunya mengatasi pembatasan yang mengikatnya, tetapi usaha mereka sia-sia. Pada awalnya, ia merasa putus asa, namun keberuntungan datang ketika seorang penjaga kota memberitahunya bahwa ada seseorang yang mungkin bisa membantunya, dengan syarat tertentu. Tentu saja, Yun Fei merasa gugup dan ragu. Jika orang tersebut memiliki kultivator formasi inti tahap tengah di bawah komando, mereka pastilah memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, kekuatan itu tidak selalu berarti mampu mengatasi batasan, terutama mengingat tingkat kultivasi Wang Lin yang luar biasa. Pada saat yang tepat, seorang kultivator formasi inti tahap tengah memberinya sepotong batu giok yang berisi rekaman rinci tentang efek pembatasan itu. Yun Fei tercengang. Meskipun ia telah mencoba berbagai cara untuk melepaskan diri dari batasan itu, dia tidak pernah memahami efeknya dengan begitu detail. Hanya seseorang yang menetapkan batasan itu dan memiliki kemampuan untuk memecahkannya yang dapat mengetahui hal tersebut. Setelah melihat batu giok itu, Yun Fei mengatasi keraguannya dan memutuskan untuk mengambil risiko. Dan itulah bagaimana mereka sampai pada titik ini. Saat ini, Yun Fei menatap pavilion di puncak gunung, namun kabut tebal membuatnya sulit untuk melihat sosok di dalamnya dengan jelas. Dengan gugup, Yun Fei bertanya, apakah senior benar-benar bisa menghilangkan pembatasan pada saya? Silakan masuk dan berbicara, suara yang menggelegar itu penuh kekuatan. Ketika dia berbicara, kabut hitam bergerak membentuk jalan menuju pavilion, membentuk gambaran naga dengan kepala di puncak gunung dan ekornya di hadapan Yun Fei. Dengan hati yang berdebar, Yun Fei menekan ketakutannya dan melangkah maju. Tak lama kemudian, ia tiba di pavilion. Orang di dalamnya adalah seorang pria paruh baya yang tampan dan berwibawa. Ekspresinya tetap tenang meskipun merasa terkejut, pembatasan kuno ini benar-benar menarik. Saya bisa membantumu mengatasinya, tetapi kamu harus memberitahu saya siapa yang memberimu batasan ini. Yun Fei ragu sejenak sebelum berkata, Senior, saya tidak bisa memberitahu Anda. Bagaimana jika saya memberi Anda pil saja? Pria paruh baya itu menggeleng, jika kamu tidak memberitahuku, saya tidak akan bisa membantumu. Saya bisa memberitahumu bahwa di Laut Setan, tidak banyak yang mampu mengatasi batasan semacam ini. Pikirkanlah dengan baik. Wajah Yun Fei menjadi gelisah. Setelah sejenak berpikir, ia berkata, baiklah. Saya akan meminta Anda untuk membuka pembatasan pertama. Jika Anda berhasil, saya akan memberitahu Anda. Pria paruh baya itu tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah batu ungu yang sangat indah. Dengan gerakan cepat, ia menggunakan teknik roh di atas batu itu, membuatnya bersinar dengan warna-warni. Setelah itu, ia menyalurkan cahaya merah yang mendarat di dahi Yun Fei. Yun Fei merasakan tubuhnya gemetar saat cahaya merah meresap ke dalamnya, merambat ke seluruh tubuhnya. Wajah pria parubaya itu menjadi serius saat ia memeriksa Yun Fei dengan cermat. Tidak lama kemudian, simbol samar muncul di antara alis Yun Fei, memancarkan aura kuno. Pria parubaya itu mengungkapkan kegembiraannya, ini adalah pembatasan kuno. Saya tidak pernah membayangkan seseorang bisa menggunakan pembatasan semacam ini. Dengan antusias, ia mengeluarkan setetes darah yang menetes ke batu. Cahaya hitam dan putih menyembur keluar dari batu itu, menuju simbol di dahi Yun Fei. Namun, pada saat yang sama, sebuah perubahan tiba-tiba terjadi. Dari rambut Yun Fei muncul bayangan binatang buas yang menakutkan. Bayangan itu dengan cepat menuju alis Yun Fei, menelan cahaya hitam dan putih. Bayangan itu kemudian berbalik menghadap Yun Fei, menarik napas dalam. Mata Yun Fei terbelalak ketika jiwanya disedot ke dalam mulut binatang buas tersebut. Semua terjadi begitu cepat, hampir tanpa waktu bagi Yun Fei untuk bereaksi. Jiwa Yun Fei dicabut dari tubuhnya. Sebenarnya, saat Yun Fei memasuki jalan berbentuk naga, nasibnya sudah ditentukan. Hanya kematian yang menantinya. Jika dia telah mendengarkan nasihat Wang Lin untuk tetap diam dan menunggu Wang Lin meninggalkan lautan iblis, mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan. Sementara itu, tubuh binatang buas itu membesar dan melingkupi tubuh Yun Fei. Tas penyimpanan, tungku pil, dan inti emasnya dirampas oleh binatang itu saat hendak pergi. Melihat aksi binatang itu, ekspresi pria paruh baya itu berubah. Dia sama sekali tidak mengerti kehadiran binatang buas tersebut, yang memiliki kemampuan misterius untuk menyerap jiwa seseorang. Dia berasumsi bahwa binatang itu selalu ada di sana, mungkin memiliki tuan yang tidak terlihat. Ini membuatnya merasa cemas. Namun, dia segera mengendalikan dirinya kembali. Dengan tajam, dia melambaikan tangannya dan kabut yang membentuk jalan berbentuk naga melingkupi binatang itu. Tidak lama kemudian, ia melemparkan tasnya dan mengambil sebuah drum kecil dari kulit binatang yang tidak dikenal. Melihat binatang itu, dia mengetuk drum itu dengan ringan menggunakan jarinya. Drum itu bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh, membuat kabut hitam bergetar. Dari kabut itu muncul tentara lapis baja hitam, membawa berbagai macam harta magis. Mereka menyerang binatang buas itu dengan ganas. Binatang kedua terperangkap di dalam kabut hitam yang mendahului, sementara tentara lapis baja hitam mendekat dari belakang. Senjata-senjata mereka menyemburkan cahaya berwarna, menghujani binatang itu. Namun, binatang tersebut adalah iblis kedua milik Wang Lin. Meskipun tidak sekuat, ia memiliki kemampuan untuk melarikan diri yang luar biasa.
Bahkan ketika Wang Lin pertama kali menangkapnya, hampir berhasil melarikan diri. Binatang kedua itu tidak ragu, menelan inti Yunfei. Ukurannya tiba-tiba berkembang menjadi 100 binatang buas, yang kemudian menjadi 1000. Kemudian, mereka bersatu dalam kekuatan bersama dan menggunakan tornado yang kuat untuk menyerang. Dengan gelombang suara yang membuka jalan dan tornado mengikutinya, kabut yang menghalangi jalan tidak mampu mempertahankan bentuk fisiknya dan runtuh. Bahkan beberapa prajurit yang mengejar dari belakang terhancurkan oleh kekuatannya. Tornado itu kemudian datang dan menghempaskan kabut yang hancur sepenuhnya. Pria parubaya itu memperhatikan tornado dengan minat besar di matanya. Dia menggerakkan tangan kanannya dan memukul drum beberapa kali lagi. Dengan setiap pukulan, kabut semakin bergemuruh dan membentuk berbagai binatang aneh di tepi gunung. Semua binatang itu besar dan dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menatap tornado. Aku tidak peduli siapa tuanmu. Tidak ada binatang roh yang pernah lolos dari perhatianku. Aku tahu kamu bisa mengerti aku, jadi dengarkan baik-baik. Sebelumnya, aku hanya mencoba untuk menghentikanmu, bukan menyerang, tetapi dalam 3 napas, jika kamu tidak mematuhi aku akan mulai menyerang. Iblis kedua tertawa dan menyerang pria paruh baya dengan serangan jiwa. Serangan tersebut dengan cepat menembus segala hal di hadapannya. Bahkan kabut hitam pun hancur ketika disentuh petir. Dalam sekejap, serangan tersebut tiba di hadapan pria paruh baya. Wajah pria itu berubah tiba-tiba saat ia mundur, menggigit bibirnya hingga darah mengalir. Saat serangan mencapai darahnya, suara mendesis terdengar dan serangan tersebut terhenti sejenak. Pria parubaya itu kemudian mengeluarkan sepotong kayu hitam dari tasnya. Dengan ekspresi ketakutan, ia berteriak, "Serap!" Serangan jiwa tidak sengaja menyerang kayu tersebut, dan ketika mencapai tanah, iblis kedua mengejar dan serangan itu pecah menjadi 100 bagian sebelum menarik diri kembali. Pria parubaya itu berkeringat, tetapi ekspresinya menunjukkan antusiasme yang kuat. Dengan suara serak, ia berkata, bahkan serangan jiwa juga bisa digunakan. Jika makhluk roh ini memiliki tuan, aku akan merebutnya bagaimanapun caranya. Namun, suara dingin tiba-tiba terdengar dari kejauhan, apakah begitu? Saat suara itu mengemuka, pria parubaya itu melihat tornado besar muncul di langit dan menyerang kabut. Binatang yang terbentuk dari kabut akan menyerang tornado, tetapi teriakan dari dalam angin menahan mereka. Angin tersebut menghancurkan semua binatang buas yang terbentuk dari kabut. Sementara itu, iblis kedua menyatu dengan tornado, marah karena kehilangan kendali atasnya. Setelah mendapatkan kendali kembali, tornado itu mengamuk dan menghancurkan kabut di sekitarnya. Pria parubaya itu, tanpa memperhatikan tornado, melihat seorang pria berambut putih mendekat. Meskipun gerakannya terlihat lambat, pria itu sebenarnya bergerak sangat cepat. Dalam sekejap, dia berada di puncak gunung. Murid pria parubaya itu menegang, dan ia memukul drum lagi, mengubah kabut di sekitarnya menjadi 8 bola hitam yang mengapung di sekelilingnya. Mata Qiu Siping bersinar. Dengan tenang, dia berkata, kamu pasti tahu cara menggunakan batasan kuno. Pria berambut putih itu adalah Wang Lin. Dia melambaikan tangannya, dan 2 benda melayang keluar dari tornado raksasa, sebuah tas penyimpanan dan sebuah tungku pil. Wang Lin tidak menghiraukan keduanya, hanya memegangnya di tangannya. Setelah mengamankan barang-barang itu, dia memperhatikan pria paruh baya di hadapannya. Wang Lin melihat bahwa pria tersebut telah mencapai puncak tahap akhir formasi inti, hanya 1 langkah dari tahap Naschen Soul. Tapi selama orang itu bukan seorang kultivator jiwa Naschen, Wang Lin tidak akan kesulitan membunuhnya. Matanya berkilat, dan dia dengan dingin berkata, aku tuan binatang ini. Kamu bilang kamu ingin mencurinya sebelumnya, bukan? Nah, datanglah dan coba curi. Wang Lin melambaikan tangan kanannya, dan iblis kedua muncul dari tornado, mengambang di depan pria paruh baya itu tanpa bergerak. Qiu Siping mengerutkan kening. Dia melihat bahwa Wang Lin juga berada pada tahap akhir formasi inti, tetapi kepercayaan dirinya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Qiu Siping menjadi sangat berhati-hati. Dia melirik binatang di depannya dengan cermat. Dia menggelengkan kepala dan berkata, maafkan saya karena telah membuat rekan sesama kultivator melihat lelucon semacam itu. Sebelumnya, itu hanyalah lelucon. Karena binatang ini milik seorang kultivator, bagaimana saya bisa mencurinya? Itu hanya kesalahpahaman. Saya berharap kita dapat melewatkan insiden kecil ini sebagai sesama kultivator. Wang Lin dengan tenang melambaikan tangannya, dan iblis kedua kembali padanya. Tiba-tiba, matanya berkilat merah saat jireamnya muncul. Tiba-tiba, kekuatan yang kuat dan menekan terasa. Qiu Siping hendak berbicara, tetapi dia terkejut melihat mata Wang Lin berubah menjadi merah. Hatinya tenggelam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Wang Lin bahkan tidak akan menunggu dia selesai berbicara sebelum membunuhnya. Marah berkobar dalam dirinya. Wang Lin mungkin berada pada tingkat kultivasi yang sama dengannya, tetapi itu tidak berarti dia tidak memiliki harta sihir sendiri. Dia mendesah, lalu dengan cepat bergerak mundur dan mengibaskan tangannya. 8 bola kabut dengan cepat menyebar di lapisan kabut tebal. Mata Qiu Siping menjadi dingin. Karena Wang Lin tidak mau mendengarkan, dia memutuskan untuk bertarung terlebih dahulu dan berbicara kemudian.
Namun, saat ide itu terbentuk di kepalanya, dia mendengar Wang Lin dengan suara dingin seperti es. Hancurkan! Jirealm Wang Lin menyerang kabut seperti kilat. Kabut itu tidak bisa menyaingi kekuatan Jirealmnya dan runtuh saat keduanya bertabrakan. Hanya serangkaian ledakan yang terdengar saat 8 bola kabut semuanya hancur. Ekspresi Qiu Siping berubah tiba-tiba. Sementara dia mundur, tanpa ragu, dia membentuk segel dengan tangannya dan memuntahkan beberapa suapan darah segar untuk menghalangi kilat merah. Tetapi darah itu langsung berubah menjadi kabut dan dihempaskan ke samping, tanpa berhasil menghentikan kilat sedetik pun. Rasa kematian mengintip di hati Qiu Siping. Tanpa berkata sepatah pun, dia mengeluarkan sepotong kayu hitam dari sebelumnya. Ketika dia melakukannya, Jirealm Wang Lin mendarat di atasnya. Suara retakan terdengar dari kayu hitam tersebut sebelum akhirnya, dengan ledakan keras, potongan kayu itu hancur. Petir merah meninggalkan kayu tersebut dan masuk ke tubuh Qiu Siping. Tubuhnya gemetar, dan matanya berkabut, tetapi setelah dia memuntahkan beberapa suapan darah, matanya menjadi jernih lagi. Namun kali ini, tatapannya penuh dengan ketakutan. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia dengan cepat berbalik untuk melarikan diri. Wang Lin terkejut. Orang ini tidak mati di bawah serangannya Jirealm. Itu benar-benar mengejutkannya, mengingat pengalamannya di luar laut setan dengan seorang pria bernama Shang Guanmo, yang menggunakan sebuah batu giok misterius untuk melarikan diri. Mata Wang Lin berkilau. Dia mengejar Qiu Siping seperti kilat, muncul di depannya. Qiu Siping ketakutan. Dia tersenyum pahit. Rekan kultivator, tidak ada dendam antara kita. Mengapa kamu harus membunuhku? Penyesalan melanda hatinya. Jika orang ini mampu menggunakan batasan kuno, dia pasti memiliki kekuatan yang tidak boleh diabaikan. Meskipun hanya pada tahap akhir formasi inti, serangannya bahkan tidak bisa dia lawan. Jika tidak karena perlindungan yang dia miliki, dia pasti sudah mati. Baginya, meskipun Wang Lin belum mencapai tahap Naschen Soul, kekuatannya melebihi seorang kultivator jiwa baru lahir. Bagaimana dia bisa tidak melarikan diri pada saat ini? Tetapi, dalam pikirannya, Wang Lin pasti memiliki harta karun yang luar biasa untuk dapat menggunakan serangan sekuat itu. Wang Lin tetap tenang, ekspresinya tidak berubah. Dia berkata dengan lembut, kamu telah mengirim beberapa orang untuk menarik wanita itu keluar dan menemukan orang yang menetapkan batasan kuno. Sekarang, setelah kamu menemukannya, mengapa kamu lari? Qiu Siping tersenyum pahit, rekan kultivator, saya tidak bermaksud jahat, tetapi... Dia terhenti sejenak, kemudian melanjutkan cepat, hanya saja, ada sesuatu yang sangat bermanfaat bagi saya, dan saya membutuhkan seseorang yang memahami batasan kuno untuk membantu saya. Qiu Siping cerdas. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, dia menyadari bahwa bawahannya yang berpakaian hitam berada dalam bahaya, tetapi dia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Wang Lin tetap tenang. Matanya bersinar merah lagi. Qiu Siping diam-diam mengepalkan giginya dan segera berkata, rekan kultivator, kita berdua hampir mencapai tahap Naschen Soul. Jika kamu mau mendengarkan saya, kita dapat membentuk Naschen Souls kita segera. Cahaya merah di mata Wang Lin memudar. Dia menatap Qiu Siping dan berkata dengan serius, kesabaran saya ada batasnya. Aku akan memberi kamu 3 kalimat untuk menjelaskan. Jika itu tidak meyakinkanku, jangan salahkan saya jika saya tidak ramah. Qiu Siping mengutuk dalam hatinya, tetapi ekspresinya tetap tenang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, saya yakin sesama kultivator tahu bahwa perbedaan antara formasi inti dan Naschen Soul sangat besar. Meskipun seseorang menemukan tempat dengan kekuatan roh yang sangat tebal, kegagalan mencapai tahap Naschen Soul masih sangat mungkin. Wang Lin tetap tak berubah dan menyuruh, kalimat pertama. Qiu Siping berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan, kecuali ada beberapa pil yang membantu membentuk Naschen Souls kita, kekuatan dari inti kita tidaklah cukup. Wang Lin melirik Qiu Siping dan memerintahkan, kalimat kedua. Saya tidak memiliki pil tersebut, tetapi saya tahu ada sesuatu yang lebih baik daripada pil. Jika seseorang meminumnya, mencapai tahap Naschen Soul akan jauh lebih mudah. Saya bicarakan tentang Naschen Soul, kultivator Naschen Soul. Saya tahu ada tempat di Gui 11 yang memiliki setidaknya 2 kultivator Naschen Soul. Qiu Siping menyudahi kalimat terakhirnya dengan napas panjang.